Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Allah Jalla Jalaluh masih mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba'i, yaitu karya tulis dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para istrinya, kepada keluarganya, segenap sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya pada malam hari ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan semoga menjadi bekal yang terbaik untuk menghadapnya kelak. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, fad dunya laisa daiman na'iman. Dunia itu tidak selamanya nikmat. Wa tarafan, tidak selamanya mewah. Wa malazatin, tidak selamanya lezat. Wa sururan wa nasra, tidak selamanya nyaman dan tidak selamanya menang. Laisat daiman hakadha. Tidak ada satupun manusia yang stagnan, ya. Nikmat terus enggak ada, mewah terus juga enggak ada, lezat terus enggak ada, nyaman terus, menang terus enggak ada. Allahu yudawiluha bainal ibadi. Allah pasti akan mempergilirkan di antara para hambanya. Walaupun mungkin dari sisi lamanya waktu berbeda. Ada orang selama 50 tahun miskin terus. Begitu mendekati azalnya, 10 tahun terakhir dia hidup dalam kemewahan. Ya, 10 terakhir itu dihabiskan semua, diberikan semua oleh Allah SWT. Sebelumnya seret, ya, finansialnya biasa-biasa saja. Menjelang kematiannya dikasih semuanya. Dan saya kira itu banyak terjadi, ya. Saya melihat kawan saya begitu, ya. Jadi sebelum meninggal istrinya dikasih kekayaan yang luar biasa. 1 tahun itu bisa mengumpulkan keuntungan 1 miliar dari hasil bisnisnya. Ternyata itu tak disangka setelah tercapai seluruh kekayaannya, Allah takdirkan tidak lama umurnya, nggak sampai umur 45 tahun, nggak sampai, ya, sekalian kan oleh Allah SWT. Tidak selamanya mewah. Banyak juga orang-orang yang dari mulai menginjak balik dari keluarga kaya, dia kaya terus, ya, hartanya melimpah ruah, kendaraannya banyak, tanahnya di mana-mana. Ketika menjelang hari tuanya miskin, dijual semua asetnya,
terlilit hutang, bahkan jadi pembantu. Ada itu. Ya, padahal dulunya di masa mudanya jaya-jayanya, di hari tuanya terbalik keadaannya. Ya. Allah yudawiluha bainal ibad, Allah akan mempergilirkan di antara hamba-hambanya. As-sahabatu afdalul ummati madza jara alaihi minal ibtila wal imtihan. Dan kalau kita lihat histori sejarah para sahabat, mereka adalah afdalul ummah, manusia yang paling afdal di muka bumi setelah para nabi. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pun sama mengalami pasang surut kehidupan, mengalami penderitaan yang mungkin penderitaan itu tidak pernah kita rasakan. Ya, di antara mereka ada yang disiksa sampai azab menjemputnya. Di antara mereka ada yang disiksa tapi tidak sampai mati. Ya. Allah SWT menegaskan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-140. Wa tilkal ayyamu, dan hari-hari di dunia, nudawiluha, kami pergilirkan, bainan nasi, di antara manusia, kejayaan dan kemunduran. Ya, entah itu di dalam masalah duniawi ataupun di dalam perkara akhirat. Ada sebuah pondok pesantren terbesar di dunia yang ada di Damaj, di Yaman. Dari seluruh penjuru dunia orang-orang menuntut ilmu ke sana. Kemudian setelah pendirinya wafat, diserang oleh Syiah Houthi. Sekarang tak bersisa, hancur pondok pesantrennya yang ada di Damaj. Kemudian pindah ke daerah Hadramaut. Ya, tempatnya seorang ulama ahli hadis yang bernama siapa, ada yang tahu? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Hancur lebur, dibombardir oleh Syiah Houthi, Syiah Rafid. Demikian juga suatu negara, ya, Allah pergilirkan, ya, kejayaan dan kemunduran. Demikian juga masing-masing dari diri kita Allah pergilirkan, ya, entah itu dari sisi kesehatannya, dari sisi finansialnya, dari sisi keilmuannya. Ada orang yang ketika mudanya luar biasa, encer otaknya, menjelang kematiannya Allah takdirkan dia pikun, hilang ingatannya. Ya, matematikanya luar biasa, ya, pelajaran eksaknya luar biasa, encer otaknya. Tapi menjelang kematiannya pikun. Kalau keluar rumah nggak bisa pulang, ya nggak bisa pulang, dicari oleh keluarganya berhari-hari. Bahkan ada yang hilang nggak ketemu sampai sekarang, rimbanya di mana, mayatnya di mana, ada. Saya punya tetangga dibawa oleh anaknya ke Kalimantan Tengah dari Jawa Tengah, hilang Pak sampai sana, pikun. Padahal otaknya encer. Ya. Falyuwattinil abdu nafsahu annahu idza ubtuliya fa inna hadza laisa khassan bih. Seseorang wajib untuk mempersiapkan dirinya. Persiapan yang paling utama adalah ilmu. Untuk menghindari dari pikun saja ada doanya. Ya, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min an uradda, ya, minal khadar, ya, nanti bisa dicek lagi kalau ada yang salah. Rasulullah berdoa di akhir sholat sebelum salam, minta dilindungi dari sifat pikun, minal khardal, ya, dari kepikunan. Ya. Itu ada doanya khusus, ya, untuk dilindungi dari pikun. Annahu idza ubtuliya fa inna hadza laisa khassan bi. Ketika kita diuji, ketahuilah yang diuji bukan hanya khusus kita saja. Semua orang itu pasti tidak lepas dari ujian. Semua orang pasti akan mengalami 3 siklus. Siklus yang pertama mendapatkan nikmat, siklus yang kedua
terkena musibah, siklus yang ketiga jatuh dalam dosa atau kesalahan. Hanya Rasulullah SAW saja yang mengalami dua siklus, mendapatkan nikmat atau musibah. Beliau terbebas dari kesalahan dan dosa. Fahada sabaqa li awliya illahi yuwatinu nafsahu wa yasiru wa yamtadirul faraja min Allah Ta'ala wal akibatu lil muttaqin. Pujian dialami oleh para wali-wali Allah. Mereka mampu mempersiapkan dirinya, bersabar dan menunggu kemenangan dari Allah SWT. Ini adalah penjelasan dari doa idza ubtuliya sabar. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami mimman, termasuk orang yang idza ubtuliya sabar. Jika kami diuji, kami mampu untuk bersabar. Qala, kemudian penjelasan doa setelahnya, Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami mimman, termasuk orang yang idza adnaba, jika kami jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, istighfar, kami termasuk orang-orang yang segera untuk beristighfar kalau dosanya berhubungan dengan Allah SWT. Banyak mengamalkan amalan-amalan yang sunnah setelah amalan wajib, banyak bersedekah, ya, banyak membaca Al-Quran, banyak mengamalkan sholat sunnah, banyak menghadiri majelis ilmu. Apabila dosanya berkaitan dengan hamba, sama-sama hamba Allah, maka wajib untuk minta dihalalkan, wajib untuk meminta maaf. Walaupun yang bersangkutan mungkin saja ketemu dengan kita, kayaknya orang itu gak marah lagi dengan saya, gak perlu minta maaf. Gak boleh seperti itu. Harus ada ikrarnya. Jangan terlalu pede. Orang itu biasa saja ketemu dengan saya senyum, kayaknya gak pendendam. Enggak, bukan pendendam. Orang yang kita zalimi punya hak untuk menuntut balas. Bahkan dia punya hak untuk tidak memaafkan. Ya. Dan kewajiban kita terus-menerus harus meminta untuk dihalalkan. Dan dia punya hak untuk tidak memaafkan, yaitu dibayar dengan pahala yang dia akan terima di akhirat nanti. Amal ladzina idza adnaba la yastaghfiru. Adapun orang yang ketika dia jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekhilafan, kemudian dia tidak meminta maaf, ya, wa yastazidu minadz dzunubi, maka sejatinya dosanya itu bertambah. Ya. As-sayyi'atu, ya, ba'da, ya. Jadi dosa itu akan berbuntut panjang setelah dosa berikutnya. Gitu ya. Jadi dosa itu kalau nggak segera ditutup, itu akan berbuntut panjang. Ya, kita akan melakukan hal yang sama. Ya, karena kegagalan kita di dalam melawan godaan setan itu belum lulus. Kemungkinan yang kedua dan ketiga, kita pun akan masuk, akan jatuh ke lubang yang sama. Di antara para ulama, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka akan mengingat-ingat, barangkali ada dosa sebelumnya yang belum tuntas untuk diselesaikan, belum ditaubati, sehingga diuji lagi. Ya, itu adalah salah satu buah dari dosa yang belum ditaubati. Fahada saqiyun wal iyadu billah, dan ini adalah siksaan batin orang yang jatuh dalam dosa kemudian tidak bertaubat.
Lakinnal abdal mu'mina kullama sadara minhu dzambun badara bitaubati. Adapun ciri orang yang bertauhid, ini tanda tauhidnya telah meresap ke dalam batinnya. Tauhidnya bukan sekedar tataran teoritis, tapi sudah tataran praktis. Ya. Tauhid yang dia pelajari, yang dia bangun selama ini sudah meresap ke dalam batinnya. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak menunda-nunda untuk meminta maaf. Tidak menunggu ditagih untuk menyelesaikan kesalahannya. Sehingga tanda orang yang bertauhid, ketika dia punya hutang, justru dialah yang mengingatkan, saya punya hutang sama Anda, maaf saya belum bisa bayar, tapi saya berusaha untuk melunasinya. Itu berarti tauhidnya sudah masuk ke dalam batin. Tapi kalau kita punya hutang, kita pura-pura tidak punya hutang, ketemu dengan orang yang pernah meminjamkan sejumlah uang kepada kita, pura-pura lupa, ini bahaya. Berarti tauhid belum meresap ke dalam hatinya. Oke lah, dari penampilan jenggotan, tuh cingkrangan iya. Tapi ketika dia punya hutang, ketemu dengan orang yang dulu pernah memberikan pinjaman, pura-pura lupa, ini tanda tanya ini. Tanda tanya tauhidnya. Ya kan? Ya, tanda tanya. Lakinnal abdal mu'mina kullama sadara minhu dzambun badara bitaubat. Badara segera untuk bertobat. Ya kalau nggak bisa cash ya nyicil. Nyicil utang 5 juta, nyicil sehari 1.000. Ya, saya punya santri ya. Dia punya hutang sama satu lembaga pendidikan 5 juta. Nggak mampu bayar, dia cicil sehari 1.000. Lunas juga ini. Ya, ada etikat baik dia. Dari penghasilan dia sisihkan. Lama-lama lunas juga. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan, ciri orang yang bertauhid ketika dia khilaf, melakukan perbuatan keji, fahisatan. Ya. Entah itu mabuk, entah itu makan yang haram, entah itu zina, zina mata, zina kaki, zina mulut, zina telinga, macam-macam zina lah, ya. Atau dia berbuat jahat kepada orang lain, audzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, meninggalkan kewajiban, melakukan dosa maksiat yang dia lakukan sendirian. Zakarullaha, lalu kemudian dia ingat kepada Allah SWT, fastaghfaru, dia cepat-cepat segera beristighfar lidunubihim, atas dosa-dosanya. Segera dia minta dihalalkan, tidak gengsi, tidak jaim. Apa jaim? Jaga image, ya, malu untuk minta maaf, ya. Gitu ya. Wa man yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa memaafkan apabila dosa tersebut dalam manusia, tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang kita zalimi sudah memaafkan. Illallah, baru kemudian berikutnya Allah pun akan memaafkan. Dari dosa kepada sesama manusia, Allah akan menghapus kalau kita sudah minta dihalalkan. Adapun dosa kepada Allah lebih mudah untuk dihapus. Ya. Cukup kita yang bertobat kepada Allah, beristighfar, menyesal, menjauhi sarana-sarana yang bisa menyeret kepada perbuatan dosa tersebut, banyak melakukan amal-amalan saleh. Setelah yang wajib dia perbanyak amal-amalan sunnah. Sangat mudah bagi Allah untuk menghapusnya. Maka di dalam kitab Al-Fu Sunnah fil Yaumi wal Laila yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Lisani, ketika seseorang berwudu setelah dia melakukan amalan-amalan wudu yang wajib ditambah dengan yang sunnah, lalu kemudian sholat 2 rakaat, ya, maka dibukalah, ya, futihat abwabul jannah as-samaniyah, dibuka pintu surga yang jumlahnya ada 8. Kemudian dia menunaikan sholat wajib. Di antara amalan yang kelihatannya sepele, ternyata bisa, ya, memasukkan seseorang ke dalam surga. Artinya apa? Ketika dia diizinkan masuk ke dalam surga, berarti dosanya juga
dihapus. Innama taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a. Sesungguhnya taubat kepada Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa bijahalah, karena kejahilan, summa yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat. Wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilmi, li'anna al-jahila la yu'akhadhu. Maksud dari kejahilan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17, jahil di sini tafsirnya bukan orang yang tidak punya ilmu, bukan. Ya. Orang yang tidak punya ilmu, dia tidak tahu kalau khamr itu haram, lalu dia minum. Dia tidak tahu kalau itu haram. Orang yang seperti itu diberikan uzur karena dia tidak tahu, tidak dihukum. Ya. Jangankan khamr, orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak tahu kalau itu syirik besar, maka dia tidak boleh langsung dikafirkan. Dia wajib untuk diajarkan. Ya. Jadi jahil yang dimaksud di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-17, makna jahil di sini adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi sekali seorang ulama sekalipun ataupun seorang ustadz sekalipun, ketika dia bermaksiat, hakikatnya dia dalam keadaan jahil, sudah tahu tapi mengikuti hawa nafsu. Dan siapapun pasti mengalaminya, kecuali Rasulullah SAW saja. Para sahabat juga sama. Yang membedakan kita dengan para sahabat adalah kadar dosanya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidak ada orang yang sejujur para sahabat. Setelah para sahabat, tidak ada orang yang berani minta dihukum, datang ke pengadilan sendiri, enggak ada, kecuali para sahabat. Ya, di zaman sekarang sudah tertangkap pun berupaya untuk minta remisi, untuk minta keringanan, syukur-syukur dibebaskan. Para sahabat enggak, justru minta dihukum sebelum mati, karena mereka ingin diselesaikan di dunia. Tidak ada dalam sejarah orang yang minta dirajam kecuali sahabat yang melakukan dosa zina. Tidak ada di antara sahabat yang meloloskan diri dari hukuman. Mereka adalah orang-orang yang jujur, berani datang ke hakim untuk dihukum. Ya. Fakullu man asallaha fahuwa la yu'akhadhu. Fakullu man asallaha fahuwa jahilun bimakna naqisil ilmi. Jadi orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, berarti dia saat itu sedang kehilangan sisi kemanusiaannya. Ya, sisi fitrahnya sedang hilang. Naqisil ilmi, wa naqisil aqliyati, wa naqisil insaniyati. Ketika dia sudah bertobat, kembali lagi sisi insaniyahnya, akal sehatnya kembali lagi. Ya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahil min nahiyatin ukhra, min nahiyati annahu laisa indahu hilmun wala yusab wala sabata fil umur. Ya. Jadi terkadang orang yang berilmu itu bisa dikatakan jahil ketika dia melakukan dosa dan tidak segera bertobat. Jadi kalau ada orang yang kita kenal dia berilmu, dia melakukan kesalahan, diingatkan, bukannya berterima kasih, justru memusuhi kita, wah itu berarti orang tersebut jahil menurut versi surat An-Nisa ayat yang ke-17. Ya, berarti dia ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Summa yatubuna min qarib. Jadi ciri orang yang bertauhid ketika dia melakukan dosa, dia mudah untuk bertobat. Kullama adnabu istaghfar. Setiap dia jatuh dalam dosa,
dia beristighfar. Dia meminta maaf, minta dihalalkan. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz dzunub. Ya, tidak ada seorang pun selain Rasulullah maksum, terbebas dari dosa. Tidak ada. Ya, semuanya akan mengalami. Walakin alhamdulillah annallaha fataha bab taubati. Allah SWT senantiasa membuka pintu taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Fa'alal abdi idza adnaba an yubadira bi taubati. Kewajiban seorang muslim ketika dia jatuh dalam kesalahan, dia segera untuk bertobat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatu syaqqa. Jadi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, tidak segera beristighfar, tidak segera minta dihalalkan, fa hadhihi alamatu syaqqa. Itu adalah tanda orang tersebut orang yang bermasalah, orang yang error, orang yang sedang menderita batinnya. Batinnya nggak sehat, batinnya sedang sakit. Wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa yatihi asyaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Dan orang yang menunda-nunda dari bertobat, menumpuk-numpuk dosa, ya. Setelah dia menipu satu orang, tidak bertobat, dia akan menipu orang lain. Ya, ada orang yang mengambil sertifikat tanah milik orang lain, nilainya miliaran, diingatkan nggak mau tobat, ya, Allah takdirkan dia pun melakukan kesalahan yang kurang lebih sama, karena dia tidak mentobati dosa sebelumnya. Ada saja ya berita yang sampai ya, kepada pihak yang terzolimi, oh si fulan saat ini makin memburuk, dia melakukan dosa yang kurang lebih sama dengan dosa sebelumnya, ya, bahkan sampai tercium oleh aparat, ada laporannya ke Polda. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan aparat yang ceritakan seorang yang berani mengambil tanah wakaf, ya, dijual tanah wakafnya, lalu kemudian dia melakukan penipuan ya, ke sejumlah orang, menjual tanah yang tidak ada sertifikatnya, ya, tanah bodong. Dan itu bisa mengakibatkan pelakunya bisa berputus asa dari rahmat Allah. Ketika putus asa, setan akan datang dan membisikkan ke dalam hatinya, laisa laka taubah, tidak ada taubat bagimu. Ya. Ketika dia sudah tidak putus asa dan dia merasa taubat itu sulit dilakukan, ya, padahal tidak ada kata terlambat, maka dia bisa masuk ke dalam kelompok yang menyimpang yang dikatakan oleh para ulama kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu mereka merasa tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, putus asa dia, ya, merasa dirinya sudah ditakdirkan menjadi orang yang rusak. Kalau sudah seperti itu sudah akut, kecil sekali ya untuk bertobat. Hadhihi al-umuru ats-tsalatsu. Inilah tiga yang dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Apabila kita dikabulkan oleh Allah SWT, idza u'tiya syakara, jika diberi nikmat kita termasuk orang yang bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, jika diuji dengan musibah kita bersabar, wa idza adnaba istaghfara, dan jika kita jatuh dalam kesalahan kita segera beristighfar. Hiya unwanu as-sa'adati. Inilah tanda orang yang bahagia. Man wufiqa laha nala as-sa'adah. Siapa saja yang mendapatkan tiga-tiganya, pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu syaqiyun. Dan siapa yang terhalang dari tiga perkara tersebut atau sebagiannya, maka ia akan menjadi orang yang sengsara. Alhamdulillah telah selesai
penjelasan dari muqaddimah yang pertama. Berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis matan kitab ini, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Muqaddimah yang kedua, "I'lam," berilmulah, belajarlah, carilah guru, datangilah majelis ilmu. Arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah membimbingmu di atas ketaatan. Annal hanifiyata millatun Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Agama yang lurus itu adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Apa isinya? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, lahuddin, menyerahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja. Bagi yang ngerti bahasa Arab, liya'buduni, di situ ada huruf ya yang dihapus untuk mempermudah cara membacanya, liya'budun. Ada ya di situ, liya'buduni, ya, kecuali untuk menyembahku. Hadza du'a'un minasy-syaikh, ini adalah doa yang kedua dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Wa hakada yang bagi lil mu'allimi an yad'u'a lil muta'allimi. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada muridnya, yaitu mendoakan. Ya. Jadi seorang pengajar dia harus punya waktu, ya, untuk mendoakan orang-orang yang diajarkan supaya transfer ilmu itu berhasil, ditolong oleh Allah SWT. Tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi juga mendoakan orang yang kita ajar. Ya. Wa ta'atullahi maknaha, kemudian penulis juga mengatakan arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbingmu di atas ketaatan. Ketaatan yang dimaksud adalah imtisalu awamiri wajtinabun nawahi, mempraktekkan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, Allah Jalla wa ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Jalla wa ala menyuruh Nabi Muhammad untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi sebelumnya. Ya, wajar kalau Ibrahim disebut sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, ya, agama yang mengajarkan Tauhid. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, summa awhayna ilaika an attabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami berikan wahyu kepada Muhammad. Untuk apa diberikan Al-Quran? Tujuannya at-tabi' millata Ibrahim, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, yang bersih dari segala kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Jadi sebenarnya kajian tauhid itu sifatnya universal, karena seluruh agama samawi itu mengerucut kepada agamanya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Ya. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim juga sama. Ya. Inti dari yang diajarkan oleh para nabi adalah tauhid. Ya. Cuman yang dikenal di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sholawat Ibrahimiyah, Nabi Ibrahim memiliki keturunan yang diantara keturunannya adalah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hanifiyatu millatul hanifi, wa huwa Ibrahim alaihi salatu wasalam, huwa al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu amma siwa, menyerahkan
Al-muqbil, menyerahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Al-mu'ridu, dan berpaling dari selain Allah. Hadza huwa al-hanif. Inilah makna dari al-hanif. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi. Menyerahkan kepada Allah amalan-amalan batin, amalan-amalan zahir, niatnya dan tujuannya, wa maqasidihi kulliha lillah, semuanya hanya untuk Allah. Al-mu'ridu amma siwah, berpaling dari selain Allah. Wallahu amarna bittiba'i millata Ibrahim, dan Allah telah menyuruh nabinya termasuk kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kajian ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris, ini cocok-cocok saja yang mendengarkan itu Nasrani, Yahudi, karena semuanya diperintah untuk mengikuti Abraham, bahasa Inggrisnya, mengikuti Nabi Ibrahim, sama. Adapun mungkin syariatnya, nah itu butuh penyesuaian. Orang Yahudi juga sholat, tetapi sholatnya mengikuti syariat Nabi Musa. Ketika mereka sudah menerima tauhid, insya Allah mudah untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Demikian juga orang-orang Nasrani, ketika hati mereka sudah tersentuh dengan tauhid, sudah sadar kalau selama ini mereka keliru, selama ini akidahnya tidak hanif, mudah untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya. Berapa menit lagi menuju Isya? 5 menit lagi. Mungkin ada diskusi. Saya berikan kesempatan sampai kata Al-Hanifiyah. Ya. Silakan kalau ada diskusi. Mungkin ada yang belum jelas, silakan. Saya tutup dulu ya.